Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukis Kalem. Selamat datang di channel saya Mukis Kalem. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam tenan Indonesia, salam kambing lover, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kambing seluruh Nusantara dimanapun anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Mukis dari anak Tuha Padang Ratu Lampung Tengah. Hari ini kita di kandang kita Mas Bos, yang beralamatkan di Desa Sulusuban, Kecamatan Terbanggi, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Mas Bos. Nih, di sini banyak jumboan, Mas Bos. Ada beberapa ekor jumboan, Mas Bro. Yang ini TB-nya 80 cm. Mungkin yang pernah nonton video saya di vlog-vlog sebelum ini, 3 video, yang video-video panjang, Mas Bos. Di pasar ini sudah pernah kita review tuh. Badannya sudah mulus, sudah mulai gemuk, Mas Bos. Artinya sudah siap kita kirimkan nih, 80 cm-an. Ini ada juga 80 cm-an, Mas Bos. Untuk modelan Jawa Randu Rewos, Mas Bos. Untuk harganya, Mas Bos, kita buka di 3 juta nego, Mas Bos. Untuk hari ini banyak promo, Mas Bos, di kandang kita, Mas Bro. Nih, 3 juta nego. Nih, Mas Bos. TB 80 cm-an, Mas Bro. Nih Rewos. Gemuk ini, Mas Bro. Tuh pakannya daun singkong alami. Nah, hari ini kita lakukan penyemprotan. Di sana Mas Ansori sudah nyemprot, Mas Bos. Nih, tapi sebelum kita bahas untuk penyemprotannya, Mas Bro, di sini ada yang 70 up, Mas Bos. Tua 75 cm, Mas Bro. Satu. Dan di dalam kandang ada satu, Mas Bos. Tuh harga kita buka di 2.350.000, Mas Bos. Dan di sana ada yang 65 cm. Nih, Mas Bro. 65 cm di 18. Ini sudah tua, Mas Bos. Nih. Dan di sini ada yang 55-60. Nih. Sudah berjenggot, Mas Bos. Untuk di harga sendiri 55-60 di kita di harga net di 15.50.000, Mas Bos nih. Untuk modelan ini masuk rambonan, Mas Bos. Rambonan. Oke, untuk penyuntikan musim-musim saat ini biasanya pilek kita cuman pakai Vitoxy LA. Kalau yang itu yang sebelah sana yang ujung sendiri udah kita suntik 3 mili kalau nggak salah. Oke, dan di sini banyak juga ada betina-betina kecil nih, Mas Bro. Betina kecil 55-60 cm. Untuk TB nih yang hitam-hitam nih, Mas Bos. Sorry tuh. Nah, yang ini 55-60 di 850.000. Masih bisa nego, Mas Bos. Banyak hari ini tuh ada babonana. Ada babonan, Mas Bos, di 60-65 cm. Ini rambun laktasi 1-2 kali di 12.50. Oke, kita lihat penyemprotan, Mas Bos. Jadi kalau ini kita nggak masukkan di sekat-sekatan karena di sekatnya masih disemprot. Kita tutup dulu kandangnya, Mas Bos. Nih, Mas Bos, kita sudah semprot nih, Mas Bro. Obatnya pakai obat apa nih, Mas? Starban. Pakai Starban. Wah, lebih keras lagi dari ini ya, dari apa kemarin yang kita pakai itu? Regen, lebih keras ya. Soalnya sama Regen nggak mampu Untuk saat ini memang musim hujan awal nih, banyak tumor yang keluar, Mas Bos. ya, kutu-kutu banyak nyampe masuk rumah karena kandangnya dekat rumah Nih, Mas Bos. Karenanya memang sangat berdekatan, Mas Bos. Jadi kutunya untuk untuk pertama penghujan seperti ini memang banyak yang keluar. Ini pakai Starban untuk obatnya. Biasanya pakai Regen kita, Mas ya. Karena Regennya nggak mampu ya. nggak mampu untuk ngatasi kutu itu. Kalau kemarin masih udah pernah disemprot atau ini? Walau udah berulang kali. Ini kan kalau nggak salah minggu kemarin udah disemprot, ini disemprot lagi. Iya. Disemprot lagi, Mas Bos, karena kutunya nggak hilang kemarin pakai Regen. Dan ini pakai Starban hari ini, Mas Bos. Starban. Oke, dilanjut nyemprotnya, Mas. Iya, ya. Nih, Mas Bos. Tadi kan Mas Ansori nyemprot, di sana kita review di dalam kandang ada yang 65 ke 70 cm, Mas Bos. Di sini. Ini, Mas Bos. 65 ke 70. Nih, di 1950, Mas Bro. Yang ini 70-75 cm.
Nih Mas Bro. Untuk pakannya kita pakan alami semua di kandang kita ini Mas Bos. Ini ada diri, ini gemuk Mas Bos. Harga 12 gemuk. Yang ini untuk babon. Ini sama 12 60 65 sentian Mas Bro. Nah, di sini ada bibitan. Nih, bibitan jelek ini Mas Bro. Cuman ya namanya kita muter-muter di kandang tani, mana yang orang jual ya itulah yang kita beli Mas Bos. Nih, untuk bibitan seperti ini kecil, ini umur sudah 6 bulanan lebih, 7 bulanan bahkan. Ramon kacang untuk TB-nya 45 ke 50 cm Mas Bos. Untuk di harga Rp750.000 Mas Bos. Ini karena modelnya seperti ini, kalau modelnya bagus ya lebih mahal lagi Mas Bos. Oke. Lanjut lagi. Ini juga di 70-75 cm Mas Bos. Ini urutan dengan yang itu nih. 70-75 cm. Nah, kalau untuk seperti ini Mas Bos, sudah poel, ini sudah masuk di kurban. Jangan akikah udah lewat kurban. Ini untuk akikah pun lebih bagus seperti ini Mas Bos. UTB-nya 70 up Mas Bos. 2351 2 3 ekor 70-75 cm Mas Bos. Yang 5560 nah seperti ini Mas Bos. Nih. Ini di 1550 cuman ada satu ekor yang 5560. Yang 6065 cuman ada satu ekor nih. Di 18 nih Mas Bos. Nih. Kalau mengejar TB, untuk kejar TB 60 cm doang Mas Bos. Sebenarnya ini udah 60 cm Mas Bos. Cuman ini kita masukkan di 5560 karena dia 60 cash. Ini 63 cm Mas Bro. Jadi seperti ini. Kalau ngejar TB-nya ini gepeng, ini gemuk Mas Bos. Harganya pun jauh berbeda. Dan yang di sini ada babonan Mas Bos. Nih di 13 1.300.000. Ini untuk TB-nya 60 up, 63 sentian juga Mas Bos. Untuk jenisnya Jawa Randu, laktasi 2 kalian Mas Bos. Nah, jadi yang kemarin untuk spill kandang ada yang komen, "Bang, spill kandangnya dong." Sebenarnya udah sering saya bikin spill kandang. Cuman untuk judulnya memang berbeda Mas Bos. Jadi para subscriber baru biasanya, "Bang, spill kandangnya di mana dong? Koleksi seperti apa?" Nah, inilah kandang kita ini. Kandang kita untuk pengiriman seperti ini Mas Bos. Nah, ada 2 yang besar-besar Mas Bos. Untuk kandang kambing saya ini pun kandang tanah Mas Bos. Jadi ini pure, nggak ada di bawahnya ini Mas Bos, nggak ada kayu seperti reng ataupun bambu untuk panggung. Memang kita bikinkan tanah. Jadi tanah. Jadi yang ini Mas Bos sampah-sampah dari pang-pang daun singkong Mas Bos. Nih sudah kering. Yang penting kalau kandang tanah itu jangan basah Mas Bos. Buktinya kambingnya tetap sehat, tetap bersih Mas Bos. Karena air kencing begitu turun langsung diserap karena dia itu kering bawahnya Mas Bos. Memang banyak-banyak sampah. Kalau dia kata orang sih jorok kandang sampah, kandang tanah tuh Mas Bos. Banyak sampahnya. Cuman ya kenyataannya seperti ini. Kalau di Lampung dari 100% peternak itu saya pastikan 90% itu kandangnya kandang tanah Mas Bos. 90% peternak di Lampung Mas Bos. Nah, jadi kalau yang untuk kandang kayu kemenangannya memang bersih di atas. Cuman jangan salah juga kalau ukurannya di atas, ukuran rengnya, ukuran lantainya terlalu dempet Mas Bos. Itu juga bisa kotorannya susah jatuh. Satu, kedua kalau kayunya memang tidak yang model menyerap ataupun seperti ada zat lilinya, itu biasanya ngeresep di kayu bisa kotor juga kambingnya. Banyak kejadian di sini juga seperti itu Mas Bos, kandang panggung. Jadi kedua kandang itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau kandang kayu kesannya lebih rapi, tapi kalau untuk padat badan sejauh ini yang saya temukan memang padat yang di kandang tanah Mas Bos. Karena sebabnya kenapa, kalau di kandang tanah itu kan bebas dia gerak Mas Bro. Kalau di kandang seketan udah panggung juga kakinya kan beda Mas Bro. Apalagi untuk pakan-pakannya, pakan onggo itu kukunya harus rajin dipotong. Kalau kandang kayu, kalau kandang tanah nggak wajib Mas Bos. Kalau memang pertumbuhannya terlalu cepat kukunya ya kita potong. Kalau enggak ya enggak Mas Bos. Tuh sampai bisa lihat kukunya Mas Bro. Bagus-bagus, kakinya jejek-jejek.
Tapi kalau masih pemula, biasanya di kandang panggung, apalagi pakannya kebanyakan onggok, itu memang cepatnya ke bulu sama ke kuku. Kuku jadi cepat panjang, kakinya bisa jadi melengkung, Mas Bos. Yang untuk pemesanan bisa menghubungi nomor WA dan nomor HP yang sudah saya cantumkan, Mas Bos. Yang kemarin bilang tanya juga tutorial untuk memotong tanduk, Mas Bos. Nah, kalau di kandang ini belum saya bisa kasih contoh karena tanduk kita aman-aman semua, Mas Bos. Nih, memang melengkung, cuman dia tidak menancap. Melengkungnya ke samping rata-rata, Mas Bos. Teman bisa perhatikan. Nah, tidak menancap, jadi melengkungnya ke samping. Ini walaupun 1 tahun lagi belum menancap, Mas Bos. Nah, seperti ini, tidak menancap. Jadi kalau ada nanti saya temukan di orang tani, apa yang kita beli di orang tani, tanduknya yang nancep, waktu pemotongan nanti saya videokan, saya kasih contohnya dengan pemirsa nih, Mas Bos. Nih, Mas Bro. Karena kalau juga untuk pemotongan tanduk itu, apalagi menggunakan alat manual seperti gergaji besi, Mas Bos, itu harus hati-hati, harus orang dua, Mas Bos. Juga harus pelan-pelan. Kalau di kandang ini tanduknya aman semua, nah. Sampai bisa saksikan sendiri, bisa lihat sendiri tanduknya, Mas Bos. Aman. Tuh, Mas Bro, tanduknya aman. Ini juga aman, melengkung ke belakang, cuman nggak nancep dia, Mas Bos. Nih. Nah, ini, Mas Bro, sama seperti ini, cuman tidak menancap. Apalagi yang model seperti ini, Mas Bos. Ini kalau tanduknya kita kalau beli memang pilih-pilih, apalagi untuk di pasar kita menang milih, Mas Bos. Dan juga kalau nggak biasa pasar, kita harus tahu cara-cara membeli, cara-cara memilih. Oh ya, kalau kemarin babon, cara memilih babon yang bagus. Nah, saya bisa contohkan nih, Mas Bos. Soalnya ada yang komen kemarin cara memilih babon yang bagus. Cara memilih babon yang bagus untuk breeding, Mas Bos. 1 kantong susu. Tuh, simetris. Tuh, Mas Bro. Jadi walaupun tidak sama, yang penting besarnya sama, walaupun selisihnya seperti jari tengah dan jari telunjuk seperti ini tuh termasuk bagus, Mas Bos. 1, kedua, lingkar badan. Jangan, kalau bisa jangan yang gepeng. Ini mohon maaf ya. Biasanya model gepeng itu terdapat di PE, Mas Bos. Apalagi PE yang masih murni itu biasanya rata-rata gepeng tinggi. Kalau bisa, kalau saran saya untuk pemula tuh cari yang bulat. Lingkar panggulnya bulat, jadi anaknya nggak, biasanya jarang yang satu seperti ini nih, Mas Bos. Nih, kalau untuk TB nya 65-70, tapi tuh anaknya 2 nih, Mas Bos. Nih, kupingnya yang lemes, Mas Bro, jangan yang kaku. Itu termasuk kuping lemes juga, Mas Bos. Tuh, jangan yang kaku. Kuping kaku biasanya kacang, Mas Bos. Nah, kupingnya yang lemes seperti ini, lemes. Nah, seperti inilah contoh yang bagus. Terus yang di bawah dagunya ada deber dikit. Oh, ini, Mas Bro. Tuh, bisa kelihatan cara memilihnya. Yang ketiga, laktasi 2-3 kali. 3 kali pun masih bagus, Mas Bos. Kalau bisa untuk pemula 1-2 kali, Mas Bro, laktasinya. Biar bisa tambah besar babonnya. Itu biasanya full beranaknya 3-4 kali, itu full badannya, Mas Bos. Tinggal dia gemuk, tinggal dia bunder. Jadi kalau untuk cari babon yang bagus seperti itu, 1 dari badannya bulat, lingkar panggulnya besar, baknya ataupun perutnya kalau bisa yang bulat, Mas Bos. Nih, yang besar. Jadi anaknya kalau bisa jangan 1, Mas Bos. Ya walaupun ada yang 1, cuman biasanya jarang yang 1, Mas Bro. Nih, ketiga, tanduknya lemes. Keempat, untuk TB-nya minimal, paling rendah kita TB di 60-65 cm ataupun 65 di 70 untuk pemula. Tapi kalau untuk yang senior, wah, bebas, Mas Bos. Untuk 75 up pun bebas seperti ini, Mas Bos. Ini 70-75 cm. Untuk berbicara harga di 1.750.000, Mas Bos. Ini babon anaknya jantan dan betina. Babonnya TB 6570 di harga 2.600.000. Dapat 3 ekor. Jantan 1, betina 2, Mas Bos. Kalau yang kecil-kecil seperti ini, Mas Bos, nih seperti 2 ini
Ini sekitar dipelihara sekitar 4 sampai 5 bulan baru dia minta kawin, soalnya ini masih usia 4 sampai 5 bulan Mas Bos. Baru bisa dikawinkan, sekalipun dikawinkan masih usia seperti ini, masih tinggi seperti ini, nggak bagus anaknya Mas Bos. Dan juga biasanya rentan di keguguran Mas Bos. Jadi kalau para pemula jangan tergiur di harganya gitu loh. Kalau untuk breeding, kalau untuk kelas bisnis ya itu terserah sampean jual lagi berapa gitu. Ini Mas Bos, ada 2 ekor 850 ribuan. Nih kalau yang untuk yang udah rewes seperti ini, kalau kita tambang di tanah dia selalu garuk tanah nih sampai dekok tempat dia tuh Mas Bos. Oke Mas Bro, pakan Mas Bos, untuk pakannya bebas. Kalau kita di sini utamakan pakan alami Mas Bro. Oh, kita memang pakan alami seperti Mas Aswar masih jemur di depan, pakan alami daun singkong Mas Bos. Soalnya kenapa, kalau pakan alami kalau kita kirim tuh fisiknya lebih kuat. Saya bisa pastikan kalau pakan alami full, apalagi daun singkong full Mas Bos, diseling dengan rumput 2-3 hari kita kasih rumput gitu, saya pastikan 48 jam tanpa makan tanpa minum di atas mobil, asal penataannya bagus, mobilnya nggak terlalu padat, itu masih bisa bertahan. Tapi kalau dia tuh pakan onggok, pakan sentrat, itu rata-rata susutnya luar biasa Mas Bos. Apalagi pakan sentrat pindah ke pakan alami itu sangat-sangat susut Mas Bos. Jadi susutnya nemen kata orang Jawa tuh Mas Bro. Ini pakannya kita karena nggak ada sinar matahari kemarin, kita ungkep Mas Bos di dalam terpal. Jadi dia itu matang. Nah, untuk mengurangi kadar sianida yang ada di dalam daun singkong Mas Bos. Soalnya daun singkong itu mengandung sianida Mas Bro, racun. Obat-obatan sendiri saya sangat sarankan di musim hujan seperti ini selalu sedia Vitoxy LA Mas Bos. Vitoxy LA selalu sedia Mas Bro. Jangan sampai kehabisan. Soalnya kalau untuk batuk pilek kita suntik Vitoxy LA. Kalau untuk sakit mata itu biasanya kambing baru dikasihkan roto ataupun domek dicampur dengan minyak makan. Udah pernah saya bikin tutorialnya Mas Bos. Bahkan tutorial untuk menghilangkan benjolan ataupun kita operasi kambingnya udah pernah saya bikinkan Mas Bos. Silahkan cek di video-video saya. Tutorial penyuntikan pun sudah saya kasih tahu Mas Bos. Nah, jadi kalau kandang tanah, kata kemarin orang bilang, oh Mas kandang tanah itu enggak bahaya, enggak kotor lah, buktinya seperti ini Mas Bos. Tapi kita memang wajibkan kalau musim hujan seperti ini 1 minggu sampai 10 hari kita semprot 1 kali. Tetapi kalau dia tidak musim hujan, udah musim hujannya lama, ini kan baru Mas Bos, jadi baru hujan. Kalau musim hujannya lama biasanya 1 bulan 1 kali ini Mas Bos. Ini jadi dari penyuntikan udah pernah saya contohkan. Terus black ataupun operasi benjolan udah pernah saya contohkan. Dan juga obat mata, obat segala macam sudah pernah saya bikinkan video. Silahkan cek ya Mas Bos di video-video saya Mas Bro ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu review hari ini. Apabila subscriber ingin memesan kambing ataupun mau menanyakan seputaran kambing, bisa langsung menghubungi nomor WA dan nomor HP yang sudah kita cantumkan dari awal. Oke, mungkin sekian dulu review dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.